Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Setianto dari kelas 10 MIPA 1 ingin menceritakan tentang Sultan Babullah dari Kesultanan Ternate. Sultan Babullah lahir pada tanggal 10 Februari 1528. Dia adalah Sultan ke-24 dari Kesultanan Ternate yang berkuasa antara tahun 1570 hingga 1583. Sultan Babullah dikenal karena memimpin perlawanan terhadap penjajah Portugis di Maluku. Sultan Babullah naik tahta setelah gugur ayahnya yaitu Sultan Kairun, yang kemudian ia berhasil dalam pemerintahannya dan kemudian mendapatkan julukan penguasa 72 negeri. Awalnya Portugis diizinkan untuk berdagang di Ternate oleh Sultan Ternate, sehingga pasukan Portugis yang dipimpin oleh Antonio de Azevedo membangun benteng atau Vitoria di Bacan, Ambon, dan Ternate. Namun, hubungan dengan Ternate menjadi rusak karena keinginan Portugis untuk menguasai sepenuhnya perdagangan rempah-rempah. Pada akhirnya, Gubernur Lopes de Mosqueta membunuh Sultan Kairun pada tanggal 25 Februari 1570. Anaknya Sultan Kairun yaitu Sultan Babullah kemudian menyerukan perlawanan terhadap Portugis. Dengan dukungan Dewan Kerajaan Ternate dan rakyat, kemudian Sultan Babullah melancarkan perang melawan Portugis dalam peperangan selama 5 tahun. Setelah itu, pada tahun 1571 pasukan Ternate berhasil mengusir Portugis dari Ambon, dan pada akhirnya Ternate berhasil mengusir Portugis dari bumi Maluku untuk selamanya tahun 1575. Atas keberhasilan ini, Sultan Babullah diberi gelar penguasa 72 negeri. Akibat kekalahan ini, Portugis hanya terbatas kekuasaannya di Pulau Timur dan di kota Malaka, yaitu di Semenanjung Malaya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faras Haidar dari kelas 10 IPA 1. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang biografi Raden Patah atau Raden Bagus Kazan, yakni telah lahir di kota Palembang, Penambahan Jimun atau Senapati Jimbun pada tahun 1455 dan meninggal di Demak pada tahun 1518. Ia merupakan seorang raja pertama dan pendiri Demak dan telah memerintah antara 1500 sampai 1518. Menurut kronik Cina dari kuil Sampokong di kota Semarang, ia mempunyai sebuah nama Cina, yakni Jinbun, tanpa nama belakang serta terdapat marga di depan namanya, karena hanya ibunya yang mempunyai satu darah atau keturunan dari Cina. Jinbun berarti orang sangat kuat. Nama ini yakni telah identik dengan sebuah nama Arab, Fatah, yang artinya sebuah kemenangan. Selama masa pemerintahannya, dalam masjid tersebut yakni dapat didirikan oleh Demak, dan kemudian ia telah dimakamkan di sana. Menurut Ali de Graaf dan Belanda Pigeot, sejarawan Australia M.C. Rickfels menurut bahwa pendiri Demak merupakan seorang Cina Muslim yang memiliki sebuah nama Petrodin Sender atau Cek Kopo. Rickfels yakni dapat memperkirakan bahwa seorang putranya merupakan orang yang mungkin bernama Kamarudin atau Kombarudin, dan Tom Pierce dalam Sumo Orientalnya dijuluki Petrodim dan meninggal sekitar tahun 1504. Putra atau saudara perempuan Rodim dipanggil Terenggana pada tahun 1505 hingga 1518, dan pada tahun 1521 hingga 1546 pembangunan dalam keunggulan Demak atas Jawa. Raja Fatahillah dari Kerajaan Muslim Cirebon. Fatahillah adalah tokoh yang dikenal mengusir Portugis dari pelabuhan perdagangan Sunda Kelapa dan memberi nama Jayakarta, yang berarti kota kemenangan, yang kini menjadi kota Jakarta. Ia dikenal juga dengan Falatehan. Adapun nama Sunan Gunung Jati dan Syarif Hidayatullah, yang juga dianggap orang sama dengan Fatahillah, kemungkinan besar adalah mertua dari Fatahillah. Latar belakang. Ada beberapa pendapat tentang asal Fatahillah. Menurut H.J. de Graaf, Fatahillah berasal dari Pasai, Aceh Utara, yang kemudian pergi meninggalkan Pasai ketika daerah tersebut dikuasai Portugis. Fatahillah pergi ke Mekah, lalu ke Tanah Jawa, Demak, pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Fatahillah adalah putra dari Raja Mekah, Arab, yang menikah dengan putri kerajaan Pajajaran. Pendapat lainnya lagi mengatakan Fatahillah dilahirkan pada tanggal 1448 dari pasangan Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, pembesar Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina, dengan Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran. Raden Manarasa, namun tidak jelas dari tradisi mana ketiga pendapat ini berasal.
Ada sumber sejarah mengatakan sebenarnya ia lahir di Asia Tengah, mungkin di Samarkand, menimba ilmu ke Baghdad dan mengabdikan dirinya ke Kesultanan Turki sebelum bergabung dengan Kesultanan Demak. Namun pendapat ini juga tidak jelas berasal dari mana. Hubungan antara Sunan Gunung Jati dan Fathaillah. Penelitian terakhir menunjukkan Sunan Gunung Jati tidak sama dengan Fathaillah. Sunan Gunung Jati adalah seorang ulama besar dan mubalik yang lahir turun-temurun dari para ulama keturunan cucu Muhammad, Imam Husain. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah, putra Syarif Abdullah, putra Nurul Alam, putra Jamaluddin Akbar. Jamaluddin Akbar adalah musafir besar dari Gujarat, India yang memimpin putra-putra dan cucu-cucunya berdakwah di Asia Tenggara dengan Champa atau pinggir delta Mekong, Kampuchea sekarang, sebagai markas besar. Salah satu putra Syekh Jamaluddin Akbar, lebih dikenal sebagai Syekh Maulana Akbar, adalah Syekh Ibrahim, ayah Sunan Ampel. Sedangkan Fathaillah adalah seorang panglima Pasai bernama Fadul Khan. Orang Portugis melafalkan sebagai Fathan. Ketika Pasai dan Malaka direbut Portugis, ia hijrah ke tanah Jawa untuk memperkuat armada kesultanan Islam di Jawa, Demak, Cirebon, dan Banten. Setelah gugurnya Raden Abdul Qadir bin Yunus, Pat Yunus menanggu Raden Patah, Sultan Demak pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Hidayat akan berperan sebagai Sultan Ageng Tirtayasa pada Kerajaan Banten dan akan menjelaskan biografi Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa adalah putra dari Sultan Abdul Al-Ma'ali Ahmad yang berkuasa pada tahun 1640 Masehi sampai 1650 Masehi, dan cucu dari Sultan Abdul Mufahir Mahmud Abdul Qadir yang berkuasa pada tahun 1605 sampai 1640 Masehi. Ketika masih muda, dia digelari sebagai Pangeran Surya, dan setelah ayah dan kakeknya wafat, dia diangkat menjadi sultan yang bergelar Sultan Abdul Fattah. Sultan Ageng Tirtayasa memiliki hobi seni budaya yang sangat kuat, hingga dapat memainkan wayang wong dan permainan sejenis dedewaan selain dedewaan. Selain itu, dia juga dikenal sebagai orang yang taat beragama. Pada masanya, pendidikan agama Islam mengalami kemajuan yang pesat dengan adanya madrasah dan lembaga-lembaga Islam lainnya, hingga mampu mendatangkan guru-guru dari Aceh, Arab, dan wilayah-wilayah lainnya. Masa Sultan Ageng Tirtayasa dikenal sebagai masa-masa puncak perlawanan pribumi dengan VOC Belanda. Terjadinya banyak perlawanan untuk membebaskan diri dari penjajah Belanda. Sultan Ageng Tirtayasa tetap bergerilya lawan VOC Belanda bersama rakyat hingga titik darah penghabisan. Ketika Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap pada tahun 1683 dan diasingkan hingga akhir hayatnya, terdapat beberapa peristiwa yang terjadi semasa Sultan Ageng Tirtayasa menjabat. Wilayah kekuasaannya menjadi salah satu yang disegani oleh para kolonial Belanda, namun juga wilayah kekuasaannya menjadi sasaran wilayah yang ingin segera dihancurkan oleh kolonial Belanda. Sultan Ibrahim merupakan anak dari Sultan Alamsyah. Ia lahir sekitar tahun 1800 Masehi, dan pada tahun 1841 Masehi, ia dinobatkan menjadi Sultan Aceh Darussalam, menggantikan Sultan Alaidin Sulaiman. Sultan Ibrahim bersikukuh mengembalikan kegemilangan Kesultanan Aceh seperti dulu. Ia sangat membenci penjajahan dan berusaha merebut kembali wilayah dari lindungan Aceh yang telah dirampas oleh penjajah Belanda, seperti Nias dan Singtil. Sultan ahli strategi ini membuat kebijakan ketat terhadap kapal-kapal asing yang memasuki perairan Aceh. Dalam rentang 2 tahun, Sultan Ibrahim berhasil memulihkan kondisi politik di pesisir timur Aceh, khususnya Deli, Serdang, dan Langkat, yang dulunya dipaksa kerjasama oleh Belanda. Malang bagi Aceh. Di tahun 1870, Sultan Ibrahim pun wafat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.